Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas PKWU materi kerajinan untuk pasar lokal. Sebelumnya mari kita bahas apa itu kerajinan. Kerajinan adalah sebuah seni yang menggunakan keterampilan tangan mengubah bahan baku menjadi sebuah benda yang memiliki estetika dan ergonomis. Estetika itu adalah keindahan, ergonomis itu adalah kegunaan. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu atau rentang waktu yang sangat lama yang tidak bisa ditentukan. Berbeda dengan industri manufaktur yang menggunakan mesin mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dan dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan yang memiliki keunikan sehingga bisa masuk ke pasar. Produk kerajinan yang memiliki keunikan dan jumlahnya terbatas atau limited edition atau limited produk, maka peluangnya itu sangat besar. Maka memiliki harga jual yang tinggi. Selain itu, di dalam kerajinan terdapat dua unsur kerajinan. Yang pertama, unsur estetika atau keindahan meliputi kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras. Yang kedua, ada unsur ergonomis, yaitu unsur kegunaan atau unsur kebermanfaatan. Terdiri dari keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Selain unsur kerajinan, ada pula fungsi kerajinan. Yang pertama, fungsi pakai, yaitu mengutamakan kegunaan dan memiliki nilai estetika. Yang kedua, fungsi hias, mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi pemakaian. Rancangan produk kerajinan agar terwujud maka perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia. Lalu ada material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, dan market yaitu pasar. Man atau sumber daya manusia biasa disebut dengan manpower atau tenaga manusia atau meat power yaitu daya pikir. Maksud dari man atau manusia adalah orang-orang yang terlibat dalam wirausaha. Karena salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam proses produksi atau dalam proses usaha. Pengelolaan sumber daya manusia termasuk juga pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Yang kedua ada money yang artinya sebagai dana atau modal usaha. Seorang wirausaha harus mampu melakukan perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di dalam usahanya. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk mengembangkan usaha agar menjadi lebih besar. Yang ketiga, material. Yang keempat, mesin. Yang kelima, metode.
Material, mesin, metode adalah bahan yang digunakan, lalu cara produksi, dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemampuan wirausaha dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Yang terakhir atau yang keenam yaitu market. Artinya pasar yang menjadi sasaran dari produk yang dihasilkan. Seorang wirausaha harus mengetahui tentang pasar sasarannya, karena pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Selain itu, wirausaha harus melakukan riset tentang pasar. Tujuannya untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Karena kita harus mengetahui pesaing kita seperti apa, sehingga kita dapat memenangkan persaingan yang terjadi. Setelah mengetahui sumber daya dalam berwirausaha, selanjutnya kita harus melakukan tahapan wirausaha. Terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Kegiatan wirausaha membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak, baik internal maupun eksternal organisasi. Artinya, kita harus memiliki hubungan baik antara wirausaha dengan pemasok bahan baku, lalu hubungan baik dengan pekerja, pembeli juga harus terjaga. Hubungan baik dapat terjadi dengan adanya rasa kepercayaan dan sikap saling menghargai. Selain itu, harus adanya kerjasama yang baik. Nah, kerjasama yang baik itu didukung oleh pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kompetensinya. Pada kegiatan wirausaha produk kerajinan akan dilakukan pembagian peran dan tanggung jawab sesuai kompetensinya. Setelah pembagian tugas yang adil, dilanjut dengan perencanaan produksi, membuat jadwal kegiatan, menetapkan biaya produksi, harga jual, alur, dan keuangan. Tahap kedua adalah produksi hingga penjualan. Seorang wirausaha melakukan produksi kerajinan untuk pasar lokal dengan target produksi sesuai perencanaan awal, sesuai pertimbangan kapasitas produksi dan target penjualannya. Nah, pada tahap kedua ini dilakukan pula distribusi produk dan pemasarannya. Yang terakhir, tahap ketiga, yaitu evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikannya agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Nah, proses evaluasi dapat menggunakan metode analisis SWOT, yaitu strength artinya kekuatan, weakness artinya kelemahan, opportunity artinya peluang, dan threat artinya ancaman. Jadi materi kerajinan pasar lokal cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.